Dan kenapa harus kayak kemarin itu di Bimtek? Dikarenakan ini arahan langsung dari kepala dinas untuk setiap sekolah mengikuti atau mengajarkan kepada anak-anak tentang olahraga tradisional ini. Oke, yang pertama, olahraga tradisional itu adalah lari balok. Mungkin Bapak Ibu lebih mengenalnya lebih dahulu daripada saya. Lari balok, jadi baloknya ada 4 step by step gitu. Jadi saya juga sebenarnya di sini bingung buat memparinya karena nggak ada alatnya. Kalau ada alatnya mungkin bisa lebih kayak gini gitu. Karena nggak ada alatnya mungkin saya cuma bisa ngeliatin gambar. Nah, ini spesifikasi baloknya. Bahan menggunakan kayu dan ketentuan untuk jenis kayu. Jadi panjangnya udah distandarisasi dari pihak kontraknya, dari pihak Sportinanya. Panjangnya 25, lebar 9, tinggi 4. Kalau diwarnain bebas kemarin, boleh diwarnain. Nah, ini untuk lapangannya. Jadi ada 5 lintasan. Ini buat standar nasionalnya. Ada 5 lintasan dengan panjang 15 meter. Ini biasanya buat SMA atau dewasa. Kalau buat anak SD, kembali itu dipotong setengahnya. Perlintasannya tuh. Mungkin saya mau menjelaskan tentang wasit juga. Takutnya bingung, jadi saya akan memaparkan yang lebih ini aja. Nah, ini panitia perlombanya ada beberapa. Jadi ada hakim gadis 3, wasitnya 1 orang, pertukaran balok ada 1 orang, timer 1 orang, pencatat 1 orang, kameramen 2 orang. Jadi kemarin saya mendengar kenapa sih sekarang banyak kameramen. Jadi kayak banyak hal-hal kecurangan. Jadi makanya di setiap pertandingan olahraga di depannya pasti ada kameramen. Takutnya ada miss. Perlengkapan seperti biasa, bendera, duit, akun, stopwatch, nomor dada. Nah, nomor dadanya itu wajib. Dan ATK, peraturan perlombaan. Jadi setiap mulai, aba-abanya itu pertama bersedia, siap, dan kerja. Baru kalau kerja baru jalan. Nah, gerak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mencobanya. Gerak. Jatuh terus. Gebis wae. Nah, ini selanjutnya ada ekran. Jadi yang tadi pertama lari balok, kedua ekran. Nah, ini spesifikasinya buat ekran. Jadi ekran itu terbuat dari bambu, mengandalkan kemampuan saat menginjak ekran. Nah, buat tinggi bambunya itu standarnya 2,5 meter. Buat sikunya 10 sampai 15. Dan pijakan kakinya ada 20 sampai 30 cm. Dan di atasnya ada pegangan tangan. Ini atuh deh. Terluap bener atuh. Nah, ini untuk lintasannya. Lintasan ekran berbeda dengan lintasan yang di bawah. Panjangnya 50 meter. Setiap lintasannya 1,5. Jadi dalam permainan ekran, saya kasih garis besarnya, tidak boleh jatuh lebih dari 1 kali. Jadi misalkan satu orang melakukan ekran, jalan, jatuh, boleh lanjut lagi. Tapi kalau misalkan jatuh, langsung habis. Dalam permainan ekran biasanya dilakukan 3 orang beregu, jadi tidak satu orang.
Kita. Ini buat panitia. Perlengkapan seperti biasa, nomor dada wajib. Peraturan perlombaan. Jadi dalam berat ada nomor dada, nomor 1, 2, 3. Biasanya kalau 3 orang itu nomornya harus tetap. 1 melakukan yang pertama, yang kedua, ketiga. Jadi dalam 1 orang melakukan jatuh sekali boleh berdiri lagi. Orang kedua juga sama, jatuhnya 1 kali. Ada yang mau ditanyain tentang egrang? Apa-apanya sama, bersedia, siap, ya. Nah, ini terompak panjang. Terompak. Atau yang ketiga biasanya bakyak. Bakyak. Nah, ini ada spesifikasi bakyak. Bisa tuh main kayak aku Bisa susah. dilihat. Nah, jadi bakyak itu ada yang buat 3 orang, ada yang buat 5 orang. Bakyak panjang. Itu ada jarak-jarak tiap kalinya. Jadi ditentuin semuanya sekarang. Kalau orderan itu tidak bisa semau panitia. Jadi udah dari sananya udah ada kewajibannya. Nah, ini lintasan. Jadi kemarin itu dikasih tahu, ini lintasannya buat dewasa. Jadi kalau buat anak SD biasanya dimodifikasi lagi. Nah, biar ibu bapak biar tahu juga, kalau bakyak kan sama 15 meter, 50 meter satu jalan. Nah, pembalikannya itu nggak boleh ke samping. Jadi pembalikannya itu harus dari bawah putar ke atas. Nggak boleh ke samping. Kalau misalkan ada perlakuan yang ke samping, gimana? Finish. Bejakeun. Jadi langsung harus ke atas. Ya, kalau ke samping finish. Terus kalau misalkan kakinya ada salah satu Tanyakan ke kakinya yang Pak. keluar dari bakyak, terus nginjak tanah atau trek sama finish. Tapi kalau jatuh selama cuma tangan yang nempel, kaki masih nempel, boleh berdiri lagi. Nah, ini buat lintasannya ya 50 meter. Biasanya bolak-balik. Ini peraturannya panitia, perlengkapan biasa. Nah, ini ada Sumpitan. Sumpitan. Saya juga baru tahu kemarin. Sumpitan. Nah, ini ada sumpitan. Sumpitan itu terbuat dari kayu atau bambu atau logam. Tapi biasanya kalau kemarin dari panitianya memutuskan untuk menggunakan logam, seperti stainless atau aluminium. Nah, jarak panjangnya 150 sampai 250 cm. Anak sumpitnya kayak pensil. Anak sumpitnya kayak pensil, belakangnya ada bulu-bulu. Anu sok budak aya ning papeletokan. Nah, Ini apa peletokan eta? jadi kayak gitu ada Ngan itu mah panjangnya, lebih ya, panjang. lebih kecil, cuman ada bulu-bulunya di belakangnya. Nah, ini ada sasaran untuk lomba sumpitnya. Jadi setiap lingkarannya itu nilainya berbeda. Nah, ini lintasannya. Putra 20 meter, putri 15 meter. Nah, 20 meter itu dari kaki, bukan dari sumpit. Jadi kalau sumpitnya melebihi nggak apa-apa, tapi kaki nggak boleh melebihi garis lintasan. Kalau perempuan 15 meter, lumayan jauh. Kalau kategori SD jarak putranya 15 meter, putri 10 meter. Mungkin nanti kalau misalkan ada alatnya, ibu bapak bisa mencobanya.
Kalau cara menyempitnya itu susah-susah gampang. Jadi bukan bagi tenaganya tarik nafas dulu, keluarinnya dari perut. Jadi harus benar-benar sekali gitu. Peraturannya, jadi peraturannya menyumpit itu sama 3 orang. 3 orang menyumpit ke 1, kedua, sama 3 bergantian. Hitungannya akumulasi. Nah, setiap penyumpit dapat waktu 2 menit. Jadi penyumpit pertama dikasih waktu 2 menit, penyumpit kedua dikasih waktu 2 menit, penyumpit ketiga dikasih waktu 2 menit. Dikasih pelurunya 5, biasanya 5. Jadi kebanyakan peraturannya buat dewasa. Nah, jadi penyumpit pertama, 2, 3, nanti di total. Nah, ini ada selanjutnya alternatif tarik tambang. Tarik tambang ke kulinanya. Tarik tambang. Pemainnya itu ada 5 orang. Tapi biasanya tergantung panitia. Ada yang 5 orang, ada yang 3 orang. Kalau anak SD biasanya 3. Nah, ini spesifikasinya. Tambangnya ada sekitaran 30-50 meter. Ini buat dewasa. Kalau buat anak SD biasanya beda lagi. Nah, ini lapangnya. Di sampingnya 2 meter. Panjangnya 40 meter. Nanti di tengah-tengahnya ada garis. Jadi dari titik tengah, di sini 2,5, ke sini 2,5. Tidak boleh menginjak. Oh, bukan menginjak garis. Nanti ada di tambang itu tanda. Nah, jadi tariknya itu nggak boleh semakin masuk. Jadi tetap standby. Nah, ini kelas pertandingannya. Jadi tidak bebas mana-mana untuk ketika pada kiri enggak. Jadi ketika tes juga putra total berat badan 300 kilo. Nah, jadi ya kalau dari pihak olahraga sebisa mungkin mendekati 300 kilo. 300 kilo Nah, 300 kilo ini buat 5 orang. 5 orang. Jadi kata-katanya berapa? 30. Kalau buat putrinya 250 kilo. Nah, kalau umum misalkan Bapak maksudnya umum putra 450 kilo, putri 400 kilo. Itu buat kapasitas 5 orang. Jadi yang badannya kayak saya Pak Bagus mungkin tidak ikut. Nah, kalau buat kategori 15 orang 1.200. Buat putrinya 1.050. Ya, biasa perlengkapan peraturan apa-apa sama tersedia siap belanja. Nah, ini dagongan. Dagongan kebalikan dari tarik tambang. Kalau tarik tambang ditarik, kalau dagongan itu saling dorong. Pakai bambu. Oh, Pakai bambu. pakai bambu nih. Jadi saling dorong. Sampai jatuh. Sampai ada garisnya. Sama kayak tarik tambang. Kalau tambang ditarik, kalau garisnya didorong. Itu berapa orang kapasitas itu?
bambunya ada buat SD 6 sampai 8 meter, diameter lingkarannya 10 sampai 15. Kalau orang dewasa yang di bawahnya. Jumlah pemain dari 6 orang putra atau putri. Jadi yang mainnya 5 orang dan cadangannya 1 orang. Nah, ini lapangnya sama kayak tadi tambang. Bersama teman 18 meter buat panjang, lebarnya 2 meter. Nah, jadi nanti kan dorong-dorongan. Biasanya ada yang bergeser ke kanan ke kiri. Nah, misalkan keluar dari garis 2 titik. Proyek P5 penguatan profil pelajar Pancasila. Bulena sebelah sini. Nah, gitu. Cakap video. Nah, kita baca sama-sama visi Abdul Ada Baleo di dalam menurut Kemendikbud Ristek nomor 22 bahwa tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangkaian pemulihan pembelajaran. Jadi, proyek penguatan pelajar Pancasila itu merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi kelulusan. Nah, di mana pelaksanaannya itu secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya fleksibel. Yang kedua, menguatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dirancang terpisah dari intrakurikuler. Baik itu tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pembelajaran intrakurikuler. Jadi terpisah ya. Yang keempat, dapat berkolaborasi dengan pihak lain. Jadi satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek. Nah, ini 6 pilar dimensi Pancasila, profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan, mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 juga sudah pada hafal ya mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan tujuan menanamkan karakter dan kompetensi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ditekankan di sini adalah karakternya, ya. Nah, di sini untuk yang pertama terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu apa aja? Akhlak agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan kepada negara. Mandiri itu apa? Mandiri itu memahami diri dari situasi dan regulasi diri. Terus benaran kritis yang bagaimana memperoleh proses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penataran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Untuk gotong royong, untuk berkanakan global, mengenal dan menghargai budaya komunikasi dan interaksi antara budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial, bergotong royong yaitu berkolaborasi, kepedulian, berbagi. Sedangkan untuk kreatif menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya orisinil. Pada Bimtek ini, khususnya pada konsep numerasi ini berisi mengenai materi-materi yang berkenaan dengan numerasi atau abjad atau yang biasa lebih kita kenal dengan sebutan matematika. Ya, matematika dengan kata lain numerasi yang dikaitkan dengan kurikulum yang tempo hari ya sebelum perubahan terjadi. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan numerasi?
Kemudian apa yang membedakan masalah numerasi dan masalah matematika? Dan aspek apa saja dalam model numerasi di abad 2000, abad 21? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih itu numerasi? Angka. Kemudian apa bedanya numerasi dengan matematika? Kalau berbicara numerasi adalah angka, apakah matematika bukan angka? Angka juga. Nah, sini ada beberapa pengertian menurut penelitian di mana numerasi itu merujuk pada pengetahuan, keterampilan dan praktik yang berkaitan dengan penggunaan matematika di konteks non matematika, dan secara khusus bagaimana matematika digunakan di tempat bekerja maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian pendapat yang kedua, numerasi itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses, menggunakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi dan ide-ide matematika untuk terlibat dan mengelola tuntutan matematika dari berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, numerasi adalah didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, pemecahan masalah, atau pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, yang membedakan numerasi dalam matematika itu adalah satu, keterampilan. Jadi kalau matematika berbicara tentang angka, kalau dalam numerasi berbicara tentang keterampilan. Berbicara tentang penggunaan matematika di konteks non matematik, ya, dan pengaplikasiannya di tempat lingkungan kerja ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, numerasi itu juga dapat dikatakan sebagai kemampuan mengakses, menggunakan, menafsirkan, dan segala ide-ide dari matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selain itu ya. Kemudian pengertian matematika itu sendiri adalah keterampilan, strategi, konsep, dan kapasitas kognitif yang terkait dalam pengembangan pengetahuan konten yang formal. Sedangkan numerasi dianggap sebagai pengetahuan matematika yang berdampak pada area pembelajaran lainnya dalam semua aspek kehidupan sehari-hari dan dalam memberi makna dari pengalaman pribadi. Arti kata lain bahwa numerasi itu tidak hanya dalam lingkup matematika saja, tapi numerasi ini bisa mengacu pada pembelajaran lain, bisa dikaitkan dengan pembelajaran lain. Hubungan numerasi dengan matematika. Nah, menurut beberapa para ahli, salah satunya adalah matematika adalah matematika. Ada yang mengartikan matematika adalah matematika, numerasi adalah numerasi. Ada juga yang mengartikan bahwa numerasi itu adalah matematika atau sebaliknya, matematika sama dengan numerasi. Atau ada juga yang berpendapat bahwa matematika erat kaitannya atau berhubungan sekali dengan numerasi atau sebaliknya. Yang keempat, ada juga yang mengartikan bahwa numerasi berada dalam matematika. Dan yang kelima, sebaliknya, matematika adalah berada dalam kaitan numerasi. Jadi kita ada beberapa pendapat ya, ada yang mengartikan bahwa matematika itu bukan numerasi. Kalau penafsirannya melalui kata-kata, misalkan ada kalimat matematikanya. Nah, sebagian orang melihat bahwa itu bukan matematika, tapi di dalamnya ada angka-angka. Nah, itu berarti terlibat matematika termasuk numerasi juga. Materi yang kedua adalah numerasi dalam AKM. Jadi AKM yang terlaksana di kelas 5 ini ada dua ya yang diujikan, yaitu numerasi dan literasi. Nah, dalam numerasi ini banyak sekali konsep-konsep ya yang masih kurang dipahami oleh anak. Asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah penilaian kemampuan minimum yang dilakukan kepada peserta didik ataupun kemampuan paling dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang tertentu. Ada kemampuan dasar tersebut dalam hal ini meliputi literasi dan numerasi. Salah satunya adalah numerasi ini. Konten domain atau konten AKM yang ada dalam numerasi ada dalam AKM itu salah satunya adalah bilangan. Di mana bilangan ini mencakup tentang presentasi, sifat urutan, dan operasi. Bisa dilihat di buku matematikanya ya.
Kemudian yang kedua adalah geometri dan pengukuran, di mana membahas mengenai bangun geometri dan pengukuran. Yang ketiga aljabar, membahas materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi dan rasio serta proporsi. Yang keempat data dan ketidakpastian, data dan representasinya dan ketidakpastian dan peluang. Konteks soal yang terdapat dalam AKM, konteks soal numerasi khususnya ya. Yang pertama adalah personal, di mana personal ini khusus berfokus pada aktivitas seseorang, baik itu seseorang, baik itu keluarga ataupun kelompok. Fokusnya hanya satu orang saja, satu keluarga saja, atau satu kelompok saja. Jenis konteksnya misalkan makanan, apa makanannya? Kerupuk saja, atau sambal saja, atau tadi kan bolu hunkul ibaratnya ya, atau permainan saja, kesehatan, sakitnya apa? Batuk saja. Terus transportasi pribadi, motor, satu bentuk, satu benda aja, fokusnya pada satu, atau mencakup hobi dan cita-cita. Yang kemudian yang kedua adalah tentang sosial budaya. Masalah konteks ini contohnya masalah komunitas atau masyarakat. Konteks ini merupakan transportasi publik, berarti yang lebih besar ya. Kalau tadi ditanyakan hanya kendaraan saja, tapi ini lebih ke transportasi publik yang banyak mengangkut orang banyak. Kemudian yang ketiga adalah scientific, berarti berhubungan dengan sains dan teknologi. Konteks ini berbicara meliputi antara lain cuaca dan iklim, ekologi, medis, ilmu ruang angkasa. Jadi berarti bahwa numerasi itu juga ada di ilmu sains, ilmu IPA, ilmu fisika, ilmu kimia berhubungan. Yang selanjutnya adalah level kognitif dalam AKM. Sama seperti pembelajaran lainnya, bahwasanya numerasi ini juga memiliki level kognitif yang harus disesuaikan. Yang pertama adalah knowing atau pengetahuan peserta didik, yaitu berupa fakta, proses, konsep, dan prosedur. Kata kuncinya adalah mengidentifikasikan. Kalau di pelajaran lain seperti KKO ya, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, menghitung, mengambil, dan lain sebagainya. Itu knowing. Selain knowing, aspek-aspeknya adalah mengingat. Mengingat, mengidentifikasikan. Contoh kalimatnya, siswa dapat mengingat definisi bilangan misalkan, atau siswa mampu mengidentifikasikan ekspresi atau jumlah dan lain sebagainya. Mengklasifikasikan, menghitung bersama ya dengan pelajaran lainnya. Applying atau penerapan. Jadi mana yang termasuk konsep pengetahuan, mana yang termasuk konsep penerapan, gitu ya, diterapkan juga. Salah satu aspeknya adalah memilih strategi, kemudian menyatakan atau membuat model, menerapkan dan menafsirkan. Selanjutnya adalah alasan atau reasoning, penalaran. Adalah kemampuan penalaran peserta didik dalam menganalisis data dan informasi, membuat kesimpulan dan memperluas pemahaman mereka dalam situasi baru, meliputi situasi yang tidak diketahui sebelumnya atau konteks yang lebih kompleks. Ya, pertanyaannya lebih dari satu fokus ya. Contohnya mengevaluasi, menyimpulkan, dan membuat justifikasi. Sama KKO-nya antara lain menganalisis, memadukan, mengevaluasi, menyimpulkan. Adapun bentuk soal AKM di sini antara lain yang pertama adalah pilihan ganda. Terdiri atas pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban. Siswa diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat. Kemudian pilihan ganda yang kompleks terdiri atas pokok soal dan beberapa pernyataan yang harus dipilih. Artinya boleh memilih lebih dari satu. Kemudian menjodohkan. Jadi namun di kelas rendah masih ada yang menjodohkan ya, tarik garis seperti itu. Isian dan jawaban singkat, jelas ya, isian. Dan uraian. Biasanya uraian ini membutuhkan alasan. Learning progresif. Learning progresif atau kemajuan pembelajaran itu adalah
urutan atau tahapan pembelajaran yang berkesinambungan atau kontinu. Kesinambungan tersebut mencakup aspek karakteristik, keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dalam setiap jenjang pendidikan. Di dalam AKM ini ada keterkaitan ya antara satu jenjang dengan jenjang yang lainnya. Artinya harus terlihat keseimbangan kognitif antar kelasnya. Perbedaan itu dalam kompleks materi. Learning progresif itu terdiri dari beberapa domain. Ada domain, ada subdomain. Nah itu termasuk nanti progresif itu terjadi di kelas mana? Apakah di kelas 2, apakah di kelas 4, atau di kelas 5, atau di kelas 6? Ya. Misal pada domain bilangan, subdomainnya representasi. Nah di sini kalau kita melihat dulu materinya apa nih yang diberikan, misalkan mengenai memahami bilangan cacah sampai 4 angka, mencakup bilangan-bilangan konsep nilai tempat, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Itu biasanya terjadi di kelas 4. Beda lagi dengan di kelas 6. Dia lebih ke konsep yang lebih banyak angkanya misalkan, atau ke akar pangkat, atau di kelas rendah hanya mengenal bilangan cacah saja. Tuh. Kemudian di domain bilangan, misalkan dalam subdomainnya operasi, ya. Kalau kita menemukan soal berhubungan dengan operasi bilangan, nah itu ada di kelas berapa kira-kira? Sesuaikan dulu, ada di kelas 2, di kelas 4, di kelas 5, 6, atau di kelas lainnya. Sama ya kayak kita menentukan TP juga ya, seperti itu. Ya, ini tadi ada beberapa domain termasuk geometri pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Itu. Sekarang data ada dulu. Apa dilanjut aja? Di sini ditekankan bahwa numerasi itu sendiri tidak hanya berkenaan dengan matematika saja, meskipun di dalamnya kaitannya erat sekali ya matematika itu. Tetapi dalam tuntutannya numerasi itu ternyata berada atau berkaitan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Bahwasanya setiap mata pelajaran seperti sejarah, ya, kemudian geografi, sains, semua berkaitan dengan numerasi itu sendiri. Ya, contohnya di sini beberapa penerapan numerasi pada mapel non matematika. Bisa diberikan contoh nggak ibu-ibu atau bapak-bapak sejarah? Kira-kira apa numerasinya di situ? Berkaitan dengan sejarah. Contohnya apa? Kaitan numerasi dengan sejarah. HUT RI, nah itu berkaitan. Jadi kalau sekarang ke-80 berarti kira-kira tahun berapa dia merdeka? Nah seperti itu. Atau sekarang kerajaan, ya perang terjadi sekian lama, nah itu. Kemudian dalam sains, contohnya bisa diberikan sains suhu udara, Celsius, Fahrenheit ya, dirubah dari suhu ini ke ini. Nah itu juga sama, melibatkan numerasi. Pada ilmu sosial, pada ilmu PS, sifat ya skala peta, betul. Jarak antara, iya. Tepuk tangan dong buat ibu kepala kita. Dalam bahasa juga ternyata ada kaitannya erat sekali dengan numerasi, yaitu menulis angka, ya, membaca jam, dan masih banyak lagi. Tentunya dengan olahraga pun sama ya. Di lapangan kita sering dengar 1, 2, 3. Nah, itu juga berkaitan dengan numerasi. Atau luas dari lapang bola sudah ditentukan kan? Banyak sekali kaitannya dengan numerasi itu sendiri. Dalam seni pun sama.
tadi tidak hanya dalam IPS saja, ternyata dalam seni juga ada membuat skala, ya. Kemudian dalam gambar, termasuk dalam agama, punten guru agama kita naon hubungan jahat, salah, iya, dan masih banyak. Wih, pintar-pintar, Waris waris. Kayak apa pepatah tentang warisnya Bu Haji? Yang terakhir adalah pemanfaatan alat matematika dalam pembelajaran matematika. Nah, kategorinya itu ada yang fisik, ada yang representasi atau alat digital. Contoh yang fisik terdiri dari model alat ukur, manipulatif, simbol, grafik, peta dan lain sebagainya. Alat digital, komputer, kalkulator khususnya ya yang bisa digunakan. Berbagai alat matematika contoh lainnya yang tertera di sini. Sebetulnya kita sudah banyak memiliki alat matematika, alat bantu matematika, tapi sayang saya kurinya huruf namanya jantan menghafali yang bisa dimanfaatkan. Ini ya seperti contoh di sini alat matematika yang bisa digunakan. Ada juga kalkulator, grafik atau diagram, ya, dan lain sebagainya. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini mengenai hasil implementasi yang dilaksanakan di Soreang tempo hari. Atas segala hilaf dan kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.